Selamat malam keluarga Allah, kita memasuki pekan yang baru. Kita beribadah bersama dalam program kebaktian keluarga YKB Media Ministry. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan, terpujilah Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berkumpul bersama dengan keluarga, kami hendak beribadah. Bapa kiranya berkati kami, bimbing kami, melalui ibadah ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Seringkali kita meragukan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita, bahkan tidak jarang kita juga meragukan diri kita sendiri. Tuhan telah memberi kita talenta untuk melakukan sesuatu dalam namanya, dan Ia berharap melalui talenta yang kita miliki kita bisa menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, serta tidak segan untuk menolong orang yang membutuhkan. Kerelaan kita untuk menolong orang lain membuat apa yang kita harapkan menjadi mungkin dan tidak mustahil. Dalam Matius 10 ayat 8 dinyatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma.
Mari kita bernyanyi menyambut pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan dengan bernyanyi dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan ayat 12 sampai 19.
aku akan persembahkan korban syukur, kan membayar nazarku pada Tuhan di tengah-tengahmu ya Yerusalem. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, kan membayar nazarku. Mari bersama kita berdoa, kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, bimbing dan sertai kami kala kami akan membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab, kita membaca Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, lalu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang yang sakit kulit, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat mereka dan memberitakan Injil kerajaan serta menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kata tergeraklah hati oleh belas kasihan ini berakar dalam satu kata esplangniste yang berakar dalam nomina splangna, yaitu dalam pengertian kata itu sendiri artinya isi perut, isi yang terdapat dalam perut, yang oleh orang-orang Yahudi dipandang sebagai pusat emosi manusiawi. Titik tolak misi para rasul, belas kasih Yesus pada halayak yang pada saat itu ada dalam keadaan lelah dan terlantar seperti domba tidak mempunyai gembala. Kawanan domba ini tercerai-berai, tidak dituntun, tidak dilindungi, tidak dipimpin, malahan diterlantarkan, diperas dan sebagainya.
domba-domba ini bukan dituntun oleh gembala, melainkan oleh para penyesat. Yesus, gembala rajawi yang dinubuatkan itu, adalah gembala yang bersedia menjadi martir, akan mempercayakan kepada ke-12 rasul, yaitu untuk datang kepada domba-domba yang tercerai-berai itu. Dan dalam tugas itu para rasul tidak akan dibiarkan sendiri, sebab Sang Gembala Agunglah yang akan menyertai. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Apa maknanya? Keluarga Allah di teks ini merujuk pada pelayanan misional yang dimaksudkan. Dalam teks ini, Yesus satu-satunya yang melakukan tugas tadi, berkeliling desa, kota, mengajar, menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ia mau melibatkan murid-muridnya menjadi mitra Yesus dalam pekerjaan pemberitaan Injil, dalam pengajaran dan juga penyembuhan. Ayat selanjutnya, karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Siapa saja yang dimaksud dengan tuaian-tuaian itu? Subjek yang kepadanya Yesus tergerak oleh belas kasihan. Istilah tuaian ini memang adalah istilah yang konteksnya adalah konteks pertanian ya. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang yang seperti domba-domba yang tercerai-berai, tidak dipimpin, kepada merekalah pelayanan misional ini disasarkan. Mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Melibatkan semakin banyak orang yang mengakui Dia yang adalah Tuhan, yang meyakini bahwa Allah yang mengutus dirinya, sebab panen itu, tuaian dari panen itu adalah panen Allah, Allah adalah Tuhan mereka. Kebutuhannya sangat besar, tapi pekerja sedikit. Dunia merindukan mereka yang bersedia dan siap membagikan kabar baik Injil. Yesus pun memanggil ke-12 muridnya yang kemudian disebut ke-12 rasul, yaitu utusan. Ke-12 rasul ini diberi kuasa. Apa itu yang dimaksud dengan diberi kuasa? Diberi kemampuan, diberi kesanggupan. Bukan saja untuk mengusir roh-roh jahat, melainkan juga melakukan tindakan menyembuhkan. Ke-12 rasul ini turut dilibatkan dalam karya Yesus di bumi. Mereka dibentuk, mereka dipersiapkan menjadi saksi dan membawa amanat Tuhan ke segala penjuru dunia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Keluarga Allah, ada kesan apa ketika kita mendengar ayat tadi? Ada kesan seolah-olah perutusan ini begitu sangat eksklusif dan seolah bertentangan dengan amanat yang tercatat dalam Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Keluarga Allah, sebelum kita menuduh atau menangkap seolah-olah ada kesan pesan eksklusif di sini, kita perlu untuk memahami teks ini, sebab hal ini sangat penting bagi komunitas Kristen Yahudi kala itu, yang mengarahkan misinya pertama kepada sesama Yahudi yang memandang dirinya sebagai pewaris tradisi khusus. Namun kemudian dalam perjalanan menyebarkan, memberitakan kabar baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memberi penyembuhan, ternyata banyak mengalami penolakan oleh kaumnya sendiri, oleh bangsanya. Dan mereka dalam perjalanannya menerima realitas yang tidak mudah itu dan memutuskan untuk bangkit dan memberitakan Injil juga kepada bangsa-bangsa lain.
Siapa yang dimaksud dengan domba-domba yang hilang dari umat Israel? Mereka yang dicatat dalam Yehezkiel pasal 34 ayat 3 sampai 4. Kamu menikmati susunya, mengenakan pakaian dari bulunya, dan menyembelih yang gemuk. Tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan. Yang sakit tidak kamu obati. Yang luka tidak kamu balut. Yang tersesat tidak kamu bawa pulang. Yang hilang tidak kamu cari. Melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Yeremia 50 ayat 6. Umatku seperti domba-domba yang hilang. Gembala-gembalanya membuat mereka tersesat. Membuat mereka mengembara di gunung-gunung. Mereka berjalan dari gunung ke bukit dan lupa akan tempat pembaringannya. Mereka yang dikucilkan ini, diterlantarkan ini, justru menanggapi karya Yesus secara positif. Tugas para utusan adalah memberitakan, mewartakan kerajaan surga itu sudah dekat. Berita tentang kedaulatan Allah merupakan kabar baik sebab melalui pelayanan Yesus Allah membebaskan manusia dari belenggu ketertundukan pada kuasa yang menghancurkan menjadi kehidupan. Kamu memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Karya misional itu ditujukan mulai dengan merawat umat Allah yang sudah ditebus dalam Yesus Kristus. Agar umat Allah itu, yaitu tuayan itu yang adalah kepunyaan Allah, tidak dibiarkan tanpa gembala-gembala yang baik. Tanpa gembala-gembala yang punya komitmen. Tanpa gembala-gembala yang mengasihi Tuhan. Tetapi mesti dirawat oleh gembala-gembala yang mau diutus Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang punya hati pada tugas perutusan. Firman Tuhan menggugah kita tidak hanya meminta agar kiranya makin ditambah para penuai, melainkan juga memberi diri, dipersiapkan, mau dibentuk, mau diajar, mau diberdayakan untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah umat, di tengah masyarakat. Utusan itu diundang untuk membagikan anugerah yang telah diterimanya dari Allah dengan cuma-cuma. Dalam beberapa pekan sebelumnya, dalam renungan yang disampaikan oleh Pendeta Arlianus Larosa, ketika kita mengalami pengampunan Allah, maka berikanlah pengampunan itu juga. Ketika kita mengalami bahwa kita dipelihara, dicukupkan, maka bantu juga orang lain untuk juga dicukupkan kebutuhan mereka. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergulatan, konflik relasi, dan ternyata pada satu titik tertentu kita melihat Allah, kita berjuang untuk pulih dan Tuhan memulihkan kita, maka pada saat itu juga bantu juga orang lain untuk boleh dapat mengalaminya. Ketika kita menerima anugerah dengan cuma-cuma, maka berikanlah itu juga dengan cuma-cuma. Sebuah misi perutusan bagi dunia ini dianggap mission impossible. Misi yang tidak mungkin di hadapan dunia. Misi yang mungkin dianggap merugikan di hadapan dunia. Dalam bacaan selanjutnya kita melihat bahwa mereka yang diutus itu bisa saja menghadapi penolakan. Mereka diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi misi ini misi yang sungguh-sungguh tidak mustahil. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5 mencatat demikian. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan. Ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketekunan para murid Tuhan, kita semua yang mau diutus, itu pasti berbuah.
Karena yang menyertai mereka, yang menyertai kita adalah yang empunya tuayan itu. Yang memberikan kepada kita daya. Ada tantangan? Ada. Ada keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi sarana, yang menjadi instrumen. Sehingga kita dapat melakukan tugas perutusan, iya. Tetapi bukan berarti tantangan ataupun kebutuhan-kebutuhan akan instrumen itu lalu kemudian menjadi penghalang. Sejauh dan selama kita yang mau diutus punya hati untuk memenuhi tugas perutusan, maka tidak ada yang mustahil. Kesediaan hati meyakini bahwa tidak ada yang mustahil bukan berangkat dari sikap kesombongan, sikap yang merasa bahwa nggak akan ada tantangan untuk melakukan tugas perutusan. Mudah sajalah melakukan ini, itu tidak terlalu sulit. Bukan berangkat dari sebuah sikap kesombongan, sikap ketidakmauan untuk melihat ada tantangan di sana sini. Sikap mengatakan dan meyakini bahwa tidak ada yang mustahil itu berangkat dari keyakinan sejauh dan selama Allah berkenan menyertai semua kita yang bersedia mau diutus. Karena kita punya hati, punya komitmen, mau diajar, mau dibentuk, mau membagikan anugerah yang kita terima dengan cuma-cuma, kita bagikan juga secara cuma-cuma. Maka tidak ada yang mustahil. Bagi setiap kita yang tekun, yang tabah, karena ketabahan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Maka kita meyakini tugas perutusan yang mau bersedia kita terima. Ini akan menuai buah dan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, mari menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191 atau dapat menghubungi website baru YKB di www.ykb-stripmedia.org. Tim doa kami dengan senang hati akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Tidak ada yang mustahil. Sikap iman itu berangkat dari kesadaran bahwa Tuhanlah yang pertama-tama memulai misi, memberitakan kabar baik, menghadirkan kerajaan Allah. Dalam kuasa Tuhan, Engkau berkenan mengajak kami terlibat di dalam pekerjaan baik itu. Kami yang telah menerima ragam anugerah Tuhan dengan cuma-cuma. Kami yang punya hati untuk tugas perutusan itu juga akan dipersiapkan, akan dibentuk, akan diberikan kuasa untuk dapat mengerjakannya. Dimulai dengan kami mau merawat komunitas di mana kami hadir dan melayani. Kami merawat keluarga kami. Kami merawat persekutuan kami. Kami boleh merawat persahabatan kami. Dan ketika kami mau merawat keluarga, komunitas, persahabatan kami di antara saudara-saudara seiman, maka itu memungkinkan kami juga untuk melangkah lebih jauh. Kemanapun kami ada dan pergi, ketika kami bersama dengan berbagai macam orang, kami juga mau terlibat menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik, karya-karya yang menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil karena berangkat dari sebuah sikap sadar kami bahwa Engkau berkenan menyertai setiap orang yang punya hati untuk tugas perutusan ini dan juga punya komitmen. Kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang punya hati untuk melakukan tugas perutusan di tempat pekerjaan mereka, dimanapun mereka berkarya. Tuhan, hadirkanlah kebaikan di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah kami. Melalui kami berkenanlah ya Tuhan Kau menyatakan kuasa-Mu, agar di sekitar kami juga boleh mengalami
berkat Tuhan. Kami berdoa untuk Yayasan Komunikasi Bersama yang juga ikut serta melakukan tugas perutusan memberitakan Injil. Tuhan berkati setiap kami yang berkarya di berbagai divisi, di berbagai aspek. Tuhan urapi karya kerja kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, Allah menginginkan kita untuk terus peduli kepada orang lain dan menggunakan talenta yang kita miliki untuk menolong setiap orang yang membutuhkan sehingga tidak ada lagi yang mustahil. Allah ingin agar kita mampu untuk berbagi dengan sesama dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Jika padaku ditanyakan. Kita berdiri, kita menyambut anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Kita bersatu sejenak, dipersilahkan duduk.